Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Karuni, dokter yang bertugas untuk melakukan tindakan terhadap Bapak. Apa benar atas nama Bapak A? Benar Bapak ya, usianya 58 tahun. Baik Bapak, jadi di sini Bapak mengalami kesulitan dalam mengeluarkan kencing karena adanya riwayat pembesaran kelenjar prostat. Apakah benar Bapak? Baik, karena kalau Bapak demikian, maka di sini perlu untuk dilakukan tindakan pemasangan kateter urin, di mana tujuannya atau fungsinya adalah untuk membantu Bapak mengeluarkan kencingnya. Kemudian di sini juga mungkin nanti Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman dan juga ada sedikit perasaan nyeri pada saat pemasukan dari selang kateternya Bapak ya. Namun nanti saya akan melakukan secara perlahan supaya Bapak senyaman mungkin. Kemudian terdapat juga komplikasi yang meskipun jarang terjadi namun mungkin ada, yaitu adanya struktur atau perlukaan dari saluran kencing Bapak. Namun karena tindakannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, maka saya akan meminimalisir kemungkinan komplikasi yang terjadi. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan Bapak? Bersedia Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Silakan untuk mempersiapkan diri di bed dan juga melepaskan bagian-bagian bawahnya selagi saya mempersiapkan alat dan melakukan tindakan aseptik. Baik, di sini saya mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti kateter ukuran 16, kemudian ada urin bagnya. Di sini ada spide yang sudah berisi dengan penicillin jelly, ada juga spide yang sudah berisi cairan Aquades. Di sini ada betadine dan juga nanti wadah untuk betadinnya. Ada duk steril, kemudian ada, kita anggap ini adalah bengkok. Dan di sini ada kapas dan juga kasa serta plester. Baik, di sini nanti alat-alatnya saya pindahkan ke meja steril. Kita anggap sudah dipindahkan ke meja steril. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Baik, setelah itu kita pertama-tama melakukan tindakan sterilisasi pada daerah di sekitar area genitalia pasien menggunakan kapas yang diisi dengan povidone iodine atau betadine. Kita anggap saja dibersihkan dari meatus orificium externa ke dari dalam keluar secara memutar sampai di seluruh bagian penis. Baik, kemudian setelah itu kita pasangkan duk steril. Baik, setelah selesai memasangkan duk steril, selanjutnya di sini yaitu kita adalah memberikan penicillin jelly pada daerah uretranya. Baik, setelah dimasukkan penicillin jelly sebagai pelicin, kita bisa mulai memasukkan kateternya. Di sini kateter dimasukkan ke meatus orificium externa uretra pasien dan dimasukkan secara perlahan. Sekaligus juga kita minta pasien untuk menarik napas supaya sphincter eksternanya terbuka. Bapak silakan menarik napas Bapak ya. Baik. Kemudian kita mulai memasukkan kateternya secara perlahan-lahan sambil dipasangi bengkok di sini. Dan kita masukkan sampai buli-buli. Di sini untuk mengetahui apakah sudah masuk ke buli-buli atau belum, kita melihat adanya urin yang menetes. Baik, karena urinnya sudah menetes, artinya sudah benar masuk sampai buli-buli. Kita lanjutkan untuk memasukkan kateternya sampai di percabangan kateternya itu menyentuh meatus orificium externumnya. Seperti ini. Baik. Setelah itu, selanjutnya kita melakukan fiksasi pada balon yang ada di dalam kateternya dengan memasukkan air Aquades 5-10 ml. Baik, setelah itu kita pastikan apakah balonnya sudah memfiksasi atau belum dengan cara menarik-narik kateternya.
Baik, karena tidak bisa ditarik, itu artinya sudah terfiksasi dengan baik. Selanjutnya kita lepaskan terlebih dahulu dupnya. Baik, setelah melepaskan dup, selanjutnya di sini kita menyambungkan dengan urin bagnya. Baik, setelah tersambung seperti ini, kita pastikan kembali apakah masih terfiksasi balonnya dengan cara menarik-narik sedikit kateternya. Baik, karena masih tidak bisa ditarik, itu artinya sudah terfiksasi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita melakukan fiksasi pada area paha pasien atau memfiksasi selang urin bagnya. Di sini kita menggunakan plester yang kita bentukkan V. Seperti ini. Kemudian setelah difiksasi, selanjutnya kita cek aliran urinnya menuju ke bag dengan melihat apakah sudah ada urin di bag. Baik, urinnya sudah masuk ke bag, itu artinya alirannya sudah lancar. Baik, kita sudah selesai melakukan tindakan pemasangan kateter. Setelah kita selesai untuk memasang kateter, prememori kita anggap sudah lewat beberapa jam dan sekarang kondisinya dari vesika urinarinya sudah kosong. Nah, setelah vesika urinaria kosong, selanjutnya kita melakukan tindakan pengosongan terhadap urin bag. Di sini kita tampung urin bagnya pada bengkok. Ini sudah terbuka. Kemudian kita anggap urinnya sudah keluar sampai bagnya kosong. Nah, kita tutup kembali. Baik, selanjutnya kita nilai dari urin, mulai dari jumlahnya. Di sini saya lihat jumlahnya itu normal, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak untuk ukuran waktu sekian. Kemudian untuk warna dari urinnya juga terlihat normal, tidak ada warna-warna yang tidak normal, misalnya darah dan lain-lain. Kemudian keruhannya juga normal. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan pelepasan terhadap kateternya, kita melakukan tindakan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan non steril kembali. Baik, setelah kita memasang handscoon, selanjutnya kita mulai untuk melepaskan kateter, mulai dari kita membasahi plesternya dengan air atau salin supaya pada saat ditarik itu tidak terasa nyeri. Baik, setelah itu kita bisa melepas plesternya. Baik, setelah selesai, kemudian kita bisa melepas kateternya dengan cara menarik cairan yang sudah kita masukkan ke dalam balon tadi. Baik, setelah itu kita bisa menarik kateternya secara perlahan. Sudah. Baik, karena kateter sudah terlepas, saya akan kembali melakukan tindakan aseptik. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan pemasangan kateter dan juga pelepasan kateter terhadap Bapak. Di sini urinnya sudah berhasil dikeluarkan. Apakah masih ada yang dapat tanyakan? Tidak ada Bapak ya. Terima kasih Bapak, semoga cepat sembuh.